Saya bilang, itu saja sudah membuat banyak calon mertua di Indonesia get headaches. Why? What happened with the future mother-in-laws? Katanya gitu. This is what you say, kata saya. You say that we are getting double degree. Is it really a double degree? No. Sebentar, waktu itu saya sampaikan. It is a really double degree? No. Karena it is a joint degree. 2 years in Indonesia, 2 years in other country. 1 year in Indonesia, 1 year in other country. Ya kan? Saya bilang begitu. Sebenarnya dia membentuk 2 keahlian atau 1 keahlian sih? Pada dasarnya, berbagai program yang mengaku double degree itu hanya membentuk 1 keahlian. Mengapa dinamakan double degrees? Karena itu mengikuti fokus-fokus Erasmus, seperti di Eropa Union. Eropa Union itu menggelontorkan uang besar sekali agar Union Eropa itu bisa terjadi mobilisasinya. Maka dibentuklah konsorsium 7 negara, 5 negara, 4 negara untuk program doktornya. Bapak Ibu kira dengan 7 negara kita dapat 7 doktor? Enggak kan? 5 negara kita dapat 5 doktor? Kan enggak. Kita memang 2 negara. Memang kita dapat 2 doktor? Tidak juga, Bapak dan Ibu. Lalu komisi ini bertemu untuk meyakinkan agar terjadi mobilitas orang, tidak hanya masuk ke perguruan tinggi yang hebat, tapi ke Cekoslovakia, kemana-mana. Jadi tahun pertama boleh di Polandia, tahun berikutnya pilih ke negara lain. Itu loh Bapak. Mereka agree dengan ICTS yang mereka sampaikan. Berapa sih ICTS-nya? Ada yang 60, ada yang 90, ada yang 120. Saya tanya sama mereka, pengelola-pengolanya, seluruh konsorsium-konsorsium double degree Erasmus bertemu dengan kami di Higher Education Commission Europe. Saya tanya, how did you agree with this kind of SKS ya? Sementara UK master degree-nya 1 tahun, France 2 tahun, Cekoslovakia 18 bulan. Ini kan beda-beda. Tapi gimana sih kok kamu bisa agree begini? Kan ini bagus nih ya untuk unite-nya. Jawaban mereka by emailing, by SMSing, by dining together, but nothing whatsoever we talk about academics. Understand that? Jadi pendekatannya adalah social approach. Dan program yang dibangun itu bukan program-program yang establish keilmuannya, tapi contoh adalah world hunger, human trafficking, mitigasi bencana yang diperlukan of each country gitu. Tapi kalau chemical engineering, mereka bilang nih, waktu itu saya bicara dengan profesor di Essex di UK, dengan profesor di Bonn. Misalnya anak dari UK, dia ngambil chemical engineering Pak, atau physical engineering, terus dia ngambil course di Bonn gitu. Kembali SKS-nya tidak diakui. Apa kurangnya saya dibandingkan kamu gitu, Bapak dan Ibu. Jadi kejadian. Lalu mengapa jadinya degree-nya banyak? Karena different diploma. Diploma itu adalah diploma itu adalah lembar negara, Bapak Ibu. Saya izin sedikit lagi ya Bu ya. Diploma itu lembar negara yang tidak boleh dicawe-cawe ke sana kemari tuh. Jadi tidak bisa kita tambah-tambah gitu. Satu, dengan menambahkan orang asing ada di diploma itu. Ijazah itu kan lembar negara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu dua institusi agree untuk menandatangani yang bareng-bareng, ya bareng-bareng, maka dia menyatakan persamaan quality. Misalnya ITB dengan Harvard, siapa kira-kira yang very happy dengan ijazah itu? Orang ITB. Yang Harvardnya dilihat inisial ada di situ, gitu loh Bapak Ibu. Maka ijazahnya terpisah-pisah. Ijazah itu menggunakan language mereka masing-masing. Di dalam bahasa Prancis namanya apa, di dalam bahasa Inggris namanya apa, gitu. Maka kelihatannya degree-nya bermacam-macam, padahal tidak. It's one degree, one keahlian, with different providers. Yang itu saya bilang kepada mereka, it's called joint degree, because it's joint provider. Kenapa bikin headache? Karena begitu dia bilang double degrees, orang kan bilang ini double keahlian, harusnya double income loh. Calon mertuanya nggak ngeliat anak itu punya double income, satu. Yang kedua, saya membantu BKD kan, Jawa Barat. Karena kita akan mengirim 300 orang untuk kuliah di overseas, PhD. Harus overseas karena Pak Gubernur ingin bawa internationalization flavor dan network, ya. Jadi
puncak-puncak birokrat ini mau ditempatkan gitu untuk membuka hub-hub baru. Nah, yang akan pergi ini adalah master degree yang luar biasa nih. Ada lulusan ITB, lulusan UGM, lulusan gitu ya, dan mereka sudah punya double degree Pak. Ada dengan Groningen, ada dengan Rotterdam. Waktu itu saya wawancara bersama dengan profesornya dari sana. Ini double degree UGM dengan Rotterdam, gitu. Rotterdamnya sendiri tidak mau menerima master degree-nya. Mengapa? Dia bilang ini adalah master by course, it's not master by field. Dan itu bukan double degree, kan begitu Bapak Ibu. That's what I'm saying to Bapak Ibu. Nah, di mana-mana yang namanya double degree is very for exceptional people only, gitu Pak. Jadi dalam satu durasi yang waktu yang sama dia akan mendapatkan 2 jenis keahlian, fisik dengan law, manajemen dengan ini, gitu Bapak Ibu. Dan tidak sepotong-potong, fully betul-betul satu kesatuan degree. Nah, buat saya menjadi doktor kimia itu sudah sangat setengah mati. Lalu menjadi doktor misalnya fisika, walaupun itu kita sama-sama natural science, itu setengah mati sekali Bapak Ibu. Setengah mati tambah setengah mati kalau orangnya tidak kuat mati. Harusnya begitu logikanya gitu. Nah, di luar negeri double degree itu tidak pernah dilaksanakan bareng. Orang itu akan masuk ke dalam satu degree pertama, dicek dulu kapasitinya, boleh nggak untuk dapat degree berikutnya. Baru contoh double degree yang real untuk Bapak Ibu itu yang saya lihat combined degree di Harvard Medical School dan MIT. Bayangkan Bapak Ibu, Harvard dengan MIT. Masuk Harvard aja sudah gila-gilaan, masuk MIT gila-gilaan. Ini double degree, kan gitu ya. Apa yang dilakukan medical science? Jadi untuk jadi dokter, terus spesialisasinya misalnya behavior nutritionist atau apa gitu, PhD-nya di MIT. Lamaran yang tersedia itu 500 aplikasi. Yang dipanggil untuk discussion waktu tahun itu yang saya baca 70 orang saja. Yang betul-betul digerak seluruh Amerika mampu melaksanakan double degree itu nih, itu adalah 12 orang. The whole America. Kalau Indonesia is different loh Bapak Ibu. One money, one degree. Two money, two degrees. Itu dia. Padahal tidak bisa kan kita lakukan. Nah, sebagai dosen, we have to be very comfortable. Kita itu memberikan keahlian apa kepada mahasiswa? Sungguh-sungguhkah dia 2 keahlian atau 1 keahlian atau apa? Bukan for the sake of getting money, untuk getting acknowledgement, gaya-gayaan kerjasama luar negeri, tapi anak kita dikorbankan sedemikian sampai dia tidak bisa even melanjutkan S3-nya sendiri di tempat itu. Harus very cautious Bapak Ibu. Kita sekali lagi membukakan pintu, apakah pintu neraka atau pintu surga dengan program-program kita. Be very careful. Nah, kalau Unpad, Undip melaksanakan double degree sumber, saya tidak menyatakan otherwise ya. Cuma kebagian besar Pak melakukannya seperti itu. Oke, satu lagi saja terakhir. Ini Bapak Ibu. Nah, ini oke. Ini saya gambar aja. Nah, ini dia. Nah, jadi perangkat kualifikasi ini kan ada 4 parameter utama. Ada sikap tata nilainya. Ini untuk ketika dosen ya, kemampuan kerjanya, penguasaan pengetahuan dan wewenang tanggung jawab. Ini sudah dimasuk dalam SNPT. Bapak Ibu setiap perguruan tinggi dosen boleh ditambah tapi tidak boleh dikurangi. Yang kemampuan kerja umum dan tanggung jawab umum juga masuk SNPT untuk kebutuhan compatibility. Jadi seorang sarjana nggak peduli diproduksi oleh siapapun, punya kemampuan umum ini, tidak peduli bidangnya, mau dia bidang seni, mau dia bidang engineering, mau dia bidang kedokteran, sama-sama sarjana, tidak boleh ada saling hina menghina. Dia sejajar, tapi sinergi kan ya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang 2 ini, inilah yang ditentukan betul-betul oleh prodi masing-masing. Kan gitu Bapak dan Ibu. Nah, sebagai dosen untuk sikap dan tata nilai ini, jadi setiap lulusan perguruan tinggi SNPT-nya mengatakan wajib mempunyai sikap dan tata nilai seperti ini. Nah, dosen harus bersama-sama mewujudkan ini Bapak dan Ibu. Tidak bergantung ini hanya boleh di pendidikan agama saja, di PKN saja gitu. Each individual dosen setiap kali ketemu mahasiswa di kelas harus ada hal-hal yang dituangkan dalam hal ini.
ya. Kemudian ini adalah kemampuan kerja. Untuk D1 minimum seperti ini, D2 seperti ini. Ini kemampuan D3. Kalau Bapak Ibu produksi D3, ini kemampuan umumnya wajib dipenuhi. Sebagai diploma 3 dimanapun dia berada, dari Sabang sampai Merauke, kan begitu. Ini adalah untuk sarjana. D4, sarjana terapan ya. Sarjana terapan, yang ini adalah sarjana, ini adalah profesi, ya. Kemudian ini S2, ini spesialis, ini S3, gitu, subspesialis. Jadi clear apa sih yang disebut doktor, apa sih yang disebut master, bukan jadi master-masteran, bukan jadi doktor-doktoran gitu ya, Bapak Ibu ya. Sekarang di Indonesia ini luar biasa aneh gitu. Kalau di suatu tempat program doktor itu berdarah-darah gitu ya, tapi di beberapa perguruan tinggi kita tahu dia baru masuk ya, setahun kemudian kiriman bunga banyak sekali berdatangan. Selamat Pak jadi dokter ya, pejabat aktif. Kapan dia punya scholarly difference seperti ini untuk bisa melakukan seperti ini? Ya, nah, ini yang mau kita tata. Kalau tidak ada ini, mutual trust itu tidak akan terjadi dari bangsa-bangsa lain kepada kita. Mungkin itu saja dari saya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu punya noble intention to make form like this. Tapi berbicara kepada hati nurani, apa sih yang akan dilakukan di sini? Karena ingatan saya Bapak dan Ibu, kita punya 3.400 perguruan tinggi dari Sabang Merauke, 18.000 satu program. Kalau minimum dosennya saja 20 jutaan orang di situ dengan varian quality, varian intention dan sebagainya. Saran saya adalah bicara betul dari hati ke hati. Minimal apa yang akan jadikan intensi sebelum ini menjadi disaster yang dicalon kemana-mana di Bapak dan Ibu. Level etik yang mau kita bicarakan, komisi-komisinya dan sebagainya gitu Bapak dan Ibu ya. Membentuk formasinya menurut saya mudah, tapi memeliharanya lalu meningkatkannya akan menjadi sulit. Saya terima kasih sekali sudah diundang, walaupun hanya sekedar berbagi menggantikan Pak Satrio. Mudah-mudahan suatu saat Pak Satrio bisa bersama-sama kita berbagi ilmunya dan seterusnya. Saya minta maaf Bapak dan Ibu kalau banyak kekurangan, karena ini bukan bidang saya. Saya dengan Bapak dan Ibu sama-sama sebagai sesama dosen ya kan, sebagai sesama dosen dilarang saling mendahului. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya